ya. Nah, di sini Pak, di details, kalau di desktop itu namanya detail Pak. Di detail, nah di sini kita bisa edit Pak, nih di sini. Jadi Bapak belum pernah menggunakan ini Pak? Sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Nah, ini bisa kita edit Pak, di detail ini. Bapak mau menggunakan huruf awal saja atau kalau semua kapital sepertinya saya tidak referensikan ya, jadi boleh menggunakan huruf kapital di awal kata pertama saja atau di semua kata kecuali kata penghubung ya Pak ya. Jadi misalnya kayak N gini tidak ini ya sama of gitu menggunakan huruf kecil Bapak. Nah, tapi kalau kata begini menggunakan huruf kapital boleh. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk menggunakan huruf kapital di awal kata, satu kata pertama. Gitu. Nah, ini semua bisa diedit, Pak. Kita cek di ininya, misalnya sudah adakah nama jurnalnya gitu ya. Kemudian tahunnya apakah sudah betul, kita cek di sini gitu ya. Nah, sampai ke DOI-nya, apakah ada DOI nih ya. Nah, jadi kita harus detail. Jadi nanti di reference kita itu akan komplit ya, apa yang dibutuhkan sesuai standar APA atau terserah kalau saya sih cenderung APA ya lebih nyaman APA. Kalau Vancouver kemudian apalagi itu tidak terlihat jadi nama penulisnya. Mungkin ini ada pertanyaan dari sini selain Pak Hafid atau Pak Hafid masih ada yang ditanyakan? Berarti memang kalau untuk buat data pusaka itu memang harus huruf kecil ya Bu semuanya ya Bu ya? Memang harus Tidak harus, yang penting konsistensi Pak. konsistensi ya Bu ya? Ya, konsistensi. Gitu. Bapak lihat contoh-contoh artikel yang ada ya. Oke, Perhatikan makasih Bu. konsistensi nanti agar Bapak ketika tugas UASnya ya submit di jurnal akan lebih apa ya editor di editorial first review itu atau initial assignment ya, initial assignment penilaian awal itu akan melihat ini ada kesungguhan atau apa ya keseriusan dalam menyusun referensi, udah serius gitu ya, belum masuk ke substansi. Oke, ini mungkin saya kita ada lagi pertanyaan? Bu, boleh Bu lagi satu lagi Bu aku ya. Ini Ya. terkadang jurnal yang tidak ada sumber apa tidak ada autornya nih Bu ya. Itu gimana apa memang nggak ada sumbernya atau gimana Bu? Terkadang jurnal ada yang seperti itu gitu Bu. Pas sudah kita cari Wah, nih nggak cocok. nggak ada artikel ya Pak ya. Artikel yang nggak mesti Artikel. ada penulisnya lah Pak. Masa Soalnya nggak ada saya pernah download penulis? kayak gitu, aduh, udah cocok nih kutipannya nih pas saya di Mendeley gitu Bu ya. Mendeleynya nggak keluar nih Bu di sininya di detailnya nih, nih abstrak nggak ada juga gitu. Oh iya Pak, jadi kita manual menambahkan, tapi di filenya itu Oh, ada kan? ada. Nah justru itu Pak, kita wajib ya, kalau bagi saya itu hukumnya wajib, kita ngecek Pak. Kita ngecek di metadata. Nah Kak, biasanya nih ya, bagi, bukan saya meng-underestimate ya, tapi jurnal-jurnal yang belum terindeks rendah ya, atau belum terindeks, itu metadatanya biasanya acak-acakan Pak. Tapi kalau yang Oh, sudah terindeks Scopus itu ya udah terindeks bagus lah ya reputasinya, yang bereputasi, jurnal-jurnal yang bereputasi itu metadatanya sangat bagus sekali sehingga kita kadang tidak perlu mengubah apapun Pak. Tapi saya tetap karena saya nggak tahu ya, saya biasanya ngecek juga, tetap saya cek ada kurang apa, apakah isunya tidak ada atau page-nya tidak ada gitu. Saya cek satu-satu gitu. Gitu ya. Jadi oke di Bu, metadata di terima sebelah kasih. kanan di details, kalau di reference manager tuh di info namanya. Gitu ya, Bapak Ibu harus dicek metadatanya. Baik, saya izin stop share. Nah, ini Izin Bu mengenai Sarita. tadi Oh ya, iya, sedikit nyambung tadi terkait dengan proses kutipan. Saya juga ada satu ganjelan sedikit. Kalau ada satu penulis bikin di artikel, dia mengutip dari pendapat orang lain, sementara saya kok ngelihat pendapat orang lain yang diambil oleh penulis itu lebih cocok saya pakai. Jadi gimana saya mengambil referensinya dari siapa yang akan saya gunakan orang ini, Bu? Oke, nah jadi yang namanya autentik ya, kita dan nilai kualitas dari tulisan kita
Itu akan Hmm. lebih baik ketika kita merujuk pada sumbernya. Ya, jadi ketika misalnya Pak Hadi ingin mengutip dari jadi Pak Hadi misalnya membaca artikel Pak Hafid. Nah, Pak Iya, Hafid menulis satu referensi atau mengutip satu referensi dari Bu Neneng gitu ya. iya Nah, betul. ternyata Pak Hadi tertarik tulisannya Bu Neneng tadi kan ya, walaupun Neng, artikelnya dari Pak Hafid, ya kan? Hafid. Penulis artikel yang Bapak baca itu adalah Pak Hafid gitu kan. Nah, kalau Hmm. saya biasanya Pak, kalau saya misalnya saya suka nih konsep ini, sesuai nih dengan apa runutan atau kerangka tulisan saya, konsepnya, oh ini cocok nih dengan apa yang diungkap oleh Bu Neneng misalnya. Nah, saya mencari referensi Bu Neneng, jadi saya lihat daftar pustakanya Pak Hafid. Saya copy, saya klik di Google, Pak. Kalau jurnalnya bereputasi, biasanya mereka menyediakan DOI yang langsung klik, Pak. Dan membawa kita kepada artikel tersebut, artikelnya Bu Neneng. Tapi kalau jurnal yang masih inilah ya, manually kita otomatis kalau saya copy, terus saya cari di Google, saya ketemu Bu Neneng, langsung saya citasi dari Bu Neneng gitu. Jadi Jadi jangan baiknya pakai yang dari Bu Nenengnya atau yang dari Pak Hafidnya, Bu? ya Lebih dari Bu kualitas Neneng karena memang kita Bu Nenengnya. Oh. menemukan Bu Neneng kan. Iya, Beda iya halnya betul. kalau kita tidak menemukan Bu Neneng. Oh, gitu ya. Jadi ada Jadi bentuk cari upaya penguatan sumbernya. lain. Iya, iya, iya. Nah, ketika misalnya ini kasus ya yang sering saya kali temui, ketika saya misalnya mentok ya, kalau sekarang era digital ya jarang sekali kita kesulitan mengakses referensi. Tapi kalau misalnya mentok gitu, Ibu Neneng ini sulit banget ya ditemukan gitu di mana sih? Itu saya biasanya Pak, saya akan copy konsep yang di Bu Neneng. Nah, itu biasanya bisa kita temukan oleh penulis lain, Pak. Misalnya seperti Bang Arif juga menulis hal yang sama yang konsepnya memiliki atau makna yang sama dengan apa yang diungkap oleh Bu Neneng. Nah, yang penting saya menemukan referensi sumber primer gitu, gitu Pak. Iya. Gitu ya. Jadi kalau bentuk kritik yang disumbangsi oleh banyak orang mungkin akan lebih dikuatkan ya Bu ya. Jadi bentuk referensi citasinya akan lebih kuat gitu dari beberapa pengkritik. Barangkali misalnya salah satunya seperti itu. Iya. Jadi misalnya satu konsep itu kita dalam tulisan kita tampilkan citasinya menurut beberapa orang gitu ya dalam satu kalimat gitu ya. Itu bisa. Baik, mungkin itu mengenai citasi. Nah, tadi saya jadi teringat ada kekeliruan dalam hal menerjemahkan atau menyadur ya istilah yang akhirnya itu bisa jadi bias dalam susunan atau jadi makna yang agak menyimpang. Nah, ini saya ingin melihat hasil terjemah dari, saya izin share screen, hasil terjemah dari kelompok 2 ya, coba translate. Nah, ini coba dari atas ya, saya ingin melihat. Karena tadi ada aplikasi itu ya, yang sebenarnya yang lebih tepat mungkin penerapannya. Nah, kontribusi dan kritik terhadap difusi riset. Nah, ini saya mungkin kalau saya nih beranggapan bahwa Bapak Ibu tidak sempat membaca secara detail ya hasil terjemahan. Coba, yang benar apa ini? Dari judul dulu. Difusi dan kritik terhadap difusi riset. Yang betul apa? Bisa ada yang berkenan untuk mengoreksi? Penelitian atau ya? Oh, Coba dari saya ingin mendengar Pak siapa ini? Difusi inovasi ya. Pak Sanusi hadir, Pak Sanusi atau Pak Iwan? Coba Pak Iwan, perbaiki Pak Iwan. Redaksinya nih Pak Iwan. Saya belum merujuk ke buku Rogernya, teman. Oke. Melihat bahasanya kan kita difusi inovasi ya Bu ya. Jadi coba Bapak Ibu buka buku Rogersnya di file laptop masing-masing. Kalau tidak perlu melihat, kalau secara ini bagaimana? Coba yang ini yang presenter Pak Hafid atau Pak Hadi, gimana? kontribusi dan kritik terhadap
Penelitian difusi riset, kayak ya penelitian. Nah, terhadap penelitian difusi dan gitu. difusi. Nah, research di sini kan diterjemahkan riset begini ya. Kalau Iya, riset misalnya penelitian. diterjemahkan penelitian, maka dia akan lebih halus gitu. Boleh misalnya kontribusi dan kritik terhadap riset difusi. Boleh. Tapi risetnya Oh, bukan setelah difusi ya. Jadi rancu kita memahaminya. Difusi riset gitu. Difusi. Kok mendifusikan riset gitu ya? Kan tidak kan? Nah, jadi itu iya, ya iya, ini. betul. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu keterbatasan waktu selain bekerja, selain kuliah kan jadi mahasiswa juga bekerja ya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung begini Bapak Ibu, sebelum kita menyerahkan ke dosen atau ini sebelum Bapak Ibu membuat artikel itu dibaca detail lagi nih kalimat per kalimat, benar nggak secara tata bahasa, susunan ya, kemudian secara substansi. Nah, ini secara ini kan sebenarnya ini posisinya bukan di sini ya. Ya. Jadi Iya, terhadap ya. nah, Beda kemudian arti kita jadinya, masuk Bu, ke ya. sini ya. Bab ini mengulas kritik utama penelitian dan poin difusi keluar arahan untuk kemungkinan perbaikan. Oke, kelemahan saat ini. Apa itu asumsi dan bias penelitian difusi? Bagaimana penerimaan model difusi klasik membatasi originalitas dan kesesuaian penelitian difusi? Pengamat tertentu mulai menimbulkan kritik terhadap teori difusi. Kritik ini harus diambil serius karena mereka menawarkan arah untuk perbaikan masa depan. Oke, dari yang mapan ini kebun kok ada kebun nih. Jadi sebentar, ini coba kita highlight. Nah, ini. Ini kok tiba-tiba ada kebun ya, Bapak? Ya. Mulai tahun 70-an, pengamat tertentu mulai menimbulkan kritik terhadap teori difusi. Oke, kritik ini harus diambil serius karena mereka menawarkan arah untuk perbaikan masa depan dari apa? Dari coba kita ini ya, kita lihat buku benar ya, kita lihat buku Rogers-nya. Buku Rogers. Saya buka dulu ya buku Rogers ya. Ntar saya buka dulu buku Rogers ya. Saya jadi terpikir saya izin share screen ya. Buku Rogers. Nah, ini. Nah, starting in the tahun 70 mulai dari kritik teori difusi. Kritik ini seharusnya diambil secara serius for the direction for future improvement of this well established. Jadi dalam bidang this well established. Jadi untuk meningkatkan, mereka menawarkan beberapa arahan ya atau over direction for future improvement untuk perbaikan masa depan pada of this well established field, pada bidang ini menjadi lebih baik gitu ya. Iya, bidang pengembangan, Ibu. Ya. Jadi field ini tadi jadi Field-nya terjemahannya jadi kebun. kebun ya. Nah, jadi saya jadi sempat terpikir begini Bapak Ibu. Bagaimana gini ya? Sebentar, saya stop share. Ya, Bapak Ibu, untuk UAS ya, ini jadi saya ingin mengajak kita melakukan amal jariah ya, amal jariah. Jadi begini maksudnya.
Buku Rogers ini tentunya akan digunakan ya, dan kalau Bapak Ibu melihat ya beberapa RPS mata kuliah difusi inovasi yang ada di Google, jadi beberapa perguruan tinggi lainnya ya, referensi utama mesti buku Rogers ini gitu. Nah, apakah yang pertama dulu yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sudah ada yang menemukan terjemah buku Rogers ini full bahasa Indonesia? Apakah ada? Saya Ada nyari-nyari atau belum sih, Bu. nah, tidak ada kan? Nggak Nah, tahu. makanya Iya. saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, di awal kan di kontrak perkuliahan saya meminta kita menyepakati tugas kelompok ini nanti dikumpulkan, salah satunya adalah hasil terjemahan per bab dari tugas kelompok ya. Nah, selain nanti dikompilasi. Nah, selain itu saya ingin menawarkan nih Bapak Ibu, UAS nanti boleh diganti gitu ya, boleh diganti, tapi hanya 4 orang saya berikan kesempatan, hanya 4 orang itu secara berkelompok. Jadi saya hanya memberikan peluang satu kelompok ya, karena kan UAS kemarin kita sepakati berkelompok ya untuk submit artikel di jurnal ya kan ya? Masih ingat ya? Iya, Bu. Masih ingat Pak Iwan? Ya, jadi itu tugas UAS-nya. Nah, saya tawarkan ini ya, tapi hanya untuk satu kelompok. Satu kelompok maksimal 4 orang. Mulai hari ini saya buka peluang Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari anggota kelompok tersebut dengan jadi nanti mengkompilasi dan dengan terlebih dahulu memperbaiki hasil terjemahannya secara tata bahasa SPOK gitu ya, grammarnya ya, tata bahasanya gitu, sesuai kaidah penulisan bahasa Indonesia SPOK. Nah, itu akan mendapatkan nilai UAS Bapak Ibu, dan nanti dibuatkan dijilidkan jadi satu buku dengan berbahasa Indonesia gitu. Jadi dibuatkan covernya, dicetak seperti buku. Jadi untuk internal kita saja, untuk mahasiswa selanjutnya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mengkritisi ide saya atau mendukung atau bagaimana? Saya ingin komentarnya. Jadi saya berikan 4 orang mahasiswa untuk tugas UAS-nya adalah kan teman-teman kelompoknya sudah menerjemahkan, tinggal nanti saya serahkan atau Bapak Ibu misalnya ingin memperbaiki sendiri silahkan. Nah, proses apa ya istilahnya ini, paraphrase ya, parafrase ini saya dulu pernah mengambil satu jasa paraphrase, itu satu buku saya pernah, biayanya itu sekitar 1 juta koma ya, jadi nggak sampai 1,5 1 koma sekian gitu ya. Nah, itu satu buku. Nah, kalau buku Rogers ini mungkin kalau Bapak Ibu berempat itu bisa ringan ya. Nah, itu kalau kita menggunakan jasa. Tapi kalau kita mungkin dari Bapak Ibu ada yang background-nya pendidikan bahasa Indonesia atau intinya memiliki kemampuan dalam memparaphrase ya, grammar atau tata bahasanya, SPOK gitu ya. Silahkan secara mandiri kalian berkelompok berempat gitu. Bagaimana? Silahkan, coba saya ingin mendengar respon atau komentarnya. Apakah ada yang tertarik dengan penawaran saya atau tetap dengan mensubmit artikel di jurnal? Gimana Bapak Ibu? Kok pada diam semua ya? Sebenarnya kalau saya pribadi lebih ringan membuat memparaphrase ini loh. Kita tinggal membaca, tinggal sesuaikan istilah yang tepat untuk satu kalimat gitu. Kan sudah ada hasil terjemahnya, tinggal kita kayak tadi judul yang ini kayak di sini kan kebun. Nah, ini harusnya bukan kebun kan, field itu bukan kebun. Untuk perbaikan masa depan dari bidang yang mapan ini, dari bidang ya. Bidang yang mapan. Sebenarnya bukan bidang yang mapan ini, perbaikan masa depan dari bidang well established ya. Oh ya, yang mapan ya. Jadi maksudnya ini kajian ya, kajian
difusi inovasi ini. Jadi sudah mapan gitu. Dianggap mapan, padahal belum mapan karena masih dikritik gitu ya. Terlepas Bu, dari kritik. Ya, Bu Dokter, maaf. Tadi siapa? apakah Pak harus kita Sabirin atau ya? boleh bantu? Iya benar. Apakah boleh dengan bantuan juga atau harus kelompok kita saja? Lah tadi kan penjelasan saya bagaimana? Coba Bisa ada yang keduanya? ya boleh. Jadi tadi kan saya Ah ya, sampaikan apakah kalian secara siap. mandiri mungkin dari anggota kelompok itu ada Hmm, memiliki background benar. bahasa Indonesia gitu ya atau ya intinya pengalaman orang kan ada yang mungkin sebagai apa itu apa sih namanya kalau wartawan itu ya yang biasa Edit, nulis gitu ya. penerjemah. Editor. Ya, Jurnalis gitu. ya. Intinya punya Editor. background untuk bisa memperbaiki Ya, hasil Editor. gitu. Atau menggunakan jasa ya, jasa dari lab bahasa tertentu gitu ya untuk paraphrase ya. Ya gitu, Bapak Ibu. siap Bu Dokter, siap. Ada yang tertarik kira-kira? Mungkin didiskusikan Ya, juga dulu. Oke. boleh Oh iya nanti. tertarik. tertarik deh. Kita Karena ini amal jariah Lanjut, akan Pak, lanjut. digunakan oleh adik tingkat ya. Iya. Nanti adik tingkat akan lebih mudah Siap dengan sehingga Bu mereka akan Aspani. ya, jadi mereka akan lebih fokus pada memahami, kemudian memperkuat dengan referensi-referensi lain. Mereka akan lebih fokus pada eksplorasi referensi lain untuk mendukung apa yang ada di Roger atau untuk menganalisis konsep-konsep apa yang ada di Rogers ini gitu. Jadi tidak lagi menerjemahkan karena sudah ada karya dari kakak tingkatnya gitu, Bapak. Gitu ya. Ya, Nah, terkait didiskusikan, saya jadi ingat Bu Fitria hadir nggak hari ini, Bu Fitria? Bu Elma dan Bu Elma, Bu. Bu Fitria ada nggak? Bu Fitri dari pagi nggak hadir deh, Bu. Nggak Nggak ada, tahu Bu. hari ini. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Di kelompok F, di kelas F, Bu Fitri dari pagi tadi nggak ada. Oh, Jadi tahu ada. siapa? Ini Fitri, berapa Bu orang Elma sih? ya? 28, jadi ada berapa? Elma. Ada. Bu- Tadi pagi Bu Elma Bu nggak Elma ada. hadir. Sekarang ada. Oh, Bu Bu Elma Elma, mana Bu? Bu Elma? Coba saya pengen lihat Bu Elma. Ini namanya. Oh, ada Bu Elma ya? Bu Elma. Ada nggak Bu Elma? Bu Elma Ada, hadir ada. itu, Bu. Nah, tuh. Namanya ada. Udah bicara Ada, itu, Bu. Ibu. Bu Elma. Iya, Bu Elma. Mana Bu Elma? Tidak ada. Mangga, Bu Elma, mangga. Bu Elma, mangga. Silakan, Bu Bicara Elma. dengan Bu dosen. Bisa open cam Bu Elma? Lagi di luar, Bu. Maaf. Nggak apa-apa di luar. Di luar mana nih, Bu? Luar kamar mandi kan? Bu Elma silakan. Nah, Oke, Bu El. Bu Teman-teman Elma pengen ada kenal ya. ini. Ini berapa yang hadir? 27, berarti yang tidak hadir 5 orang ya? Bu 6 Fitria orang. lagi sakit, Bu. Bu Fitria lagi sakit. Nah, mengenai Bu Fitria, kemarin kan katanya mau mengkonsultasikan perihal pergantian jadwal ya. Ke Nggak ada, Pak. dipindahkan. Oh, Apakah oh, jadi tuh ada, Pak Nur Bapak. Hasan? Apakah sudah dikonsultasikan? Belum sampai saat ini belum, Bu. Bu dokter Oh belum gitu. ada. Jadi tetap ya kita ya seperti biasa jam perkuliahannya. Betul, Baik. Bu. Nah itu ya dari saya review singkatnya dan penawaran tadi kelompok untuk memperbaiki hasil terjemah ya. Saya tawarkan 4 orang maksimal. Jadi sisanya seperti biasa UAS. Jadi ini UASnya base project juga memperbaiki hasil terjemahan dari rekan-rekan kemudian diperbaiki atau Bapak Ibu terjemahin sendiri kayaknya lebih baik karena saya punya ini Bu, misalnya saya punya aplikasi yang itu hasil terjemahnya bagus dan sesuai konteks gitu. Jadi sesuai konteks. Begitu boleh ya, Bu? Boleh deh, Bu, Mana? ikutan. Ya Pak Sabirin Boleh nanti ikutan. ya, jadi Pak Sabirin kalau bisa koordinasi nanti sudah terkumpul berapa orang Pak Sabirin sampaikan ke saya ya. Hasan tuh. Pak Ya, Hasan. siap, Bikin siap. 2 kelompok nggak, Bu? Bikin 2 Insya kelompok. Allah Ustadz Hasan ya. Ya, siap Pak Ustadz Sabirin.
bikin 2 kelompok. Jadi Pak Sabirin, Pak Nur Hasan, siapa lagi tertarik? Bu Aspani, skip. Bu Aspani. Oke, sebelumnya saya stop share dulu ya, stop share. Saya ingin apa tadi yang satu hal lagi? Oh ya, artikel dari kelompok 2. Artikel. Nah, ini artikel dari kelompok 2. Nah, ini ke depannya nih kita bisa, ya saya terlepas dari masukan dari saya apresiasi ya karya dari kelompok 2. Namun tidak alergi kan dengan masukan ya Pak Hadi dan tim. Ya, Bu, Ya, siap. jadi boleh menambahkan logo UIA, namun tulisan artikel ini tidak usah ya, identitas ini. Biar kita hampir-hampir mendekati artikel-artikel yang Bapak Ibu biasa baca ya, sitasi. Nah, kemudian ini kontribusi dan kritik difusi inovasi. Nah, judul ya dari sekarang kita coba mengembangkan judul secara menarik Bapak Ibu. Jadi kita mengembangkan judul secara menarik, tidak terpaku pada RPS, tapi Bapak Ibu bisa kembangkan judul sehingga judul itu menarik. Tapi jangan juga panjang karena judul yang bagus itu adalah judul yang singkat namun menarik ya, menarik pembaca untuk membaca lebih dalam. Nah, kalau ini kontribusi dan kritik difusi inovasi boleh dengan menggunakan kalimat tanya ya, boleh gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sini abstrak, oke. Pendahuluan. Nah, kalau susunan atau komponen artikel itu biasanya memang ada introduction, pendahuluan atau background ya, latar belakang atau pendahuluan introduction. Nah, kemudian itu tidak ada tujuan, Pak. Ya. Tidak ada tujuan. Jadi setelah introduction itu biasanya kita bisa masuk ke metode ya, metode. Jadi metode artikel ini biasanya dengan kalau kita hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah ya untuk materi presentasi cukup dengan literatur review saja ya. Atau biasanya di artikel-artikel Sinta itu istilah yang metode yang mereka gunakan sebut itu istilahnya library research gitu ya. Nah, kemudian ini juga tidak ada urgensi masalah. Jadi setelah metode itu langsung ke literatur review. Ya, literatur review. Kan kemarin saya sempat bagikan, nah misalnya literatur review-nya masuk ke judul ini. Kontribusi teori difusi, bukan kontribusi teori difusi inovasi. Nah, masuk literatur review ini. Nah, ini boleh tidak mencantumkan literatur review secara lugas juga nggak apa-apa, tapi langsung ke judul seperti ini boleh ya. Nih, seperti ini. Nah, kemudian, di dalam artikel Bapak Ibu, sebaiknya tidak menggunakan begini sih, 1, 2, 3, 4, tapi lebih misalnya kita menggunakan dibuat gambar supaya lebih menarik ya, diagram gitu ya, atau tabel gitu boleh. Jadi tidak monoton. Nah, ini ada sudah gambar. Nah, kalau kita mencantumkan gambar seperti ini, Bapak Ibu, sebutkan sumbernya. Gambar ini kita peroleh dari mana? Gitu ya. Wajib mencantumkan sumber gambar ini diperoleh dari mana. Tidak asal caplok gambar terus tanpa menyebutkan sumbernya. Oke. Nah, kemudian referensi di sini ada Rusdiana 2014 gitu ya. Coba di sini mana loh. Ini kok Rusdiana tidak ada ya di sini ya. Cuma R-nya cuma Rogers nih. Oh, enggak urut ya. Rusdiana mana? Rusdiana tidak ada. Nah, selain konsistensi mengenai penggunaan huruf tadi sempat saya singgung, juga urutan tadi ya, urutan nama belakang penulis ini tidak diurutkan ya Bapak Ibu. Ini katanya tadi menggunakan Mendeley. Berarti ini tidak menggunakan Mendeley ya Pak? Reference tool ya? Manager tool, reference manager tools. Siapa yang menulis ini artikel? Ini Bu, kaitannya kemarin karena mohon maaf ya sebetulnya.
Jadi waktu artikel ini karena dibagi berempat gitu ya, barangkali mungkin teknis pengambilan apa namanya referensi dari masing-masing sumber dari masing-masing pekerjaan teman-teman, waktu digabung itu Mendeley-nya jadi ngeriset ulang gitu dari awal sehingga posisi alfabetnya ini jadi ini. Saya memang tidak mencermati dari teman-teman itu dimasukkan lagi ke Mendeley saya sehingga semuanya akan muncul secara rapi dan terorganisir gitu. Ya, memang betul Bu, Oke, ini kesalahan. baik. Saya akui. Saya menangkap ini masalahnya di mana. Dulu saya nggak paham, Pak. Nah, saya ingin dari kelas ini apakah sudah ada yang tahu solusinya dari berapa puluh ini? Dari 27 mahasiswa ini apakah ada yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hadi dan tim? Solusinya apa? Ada nggak di kelas ini? Nah, saya akan stop share ya. Saya kembali ke Pak Hadi menggunakan desktop juga atau reference manager? Saya referensi manager. Oke, saya izin share screen ya. Reference manager. Di desktop juga ada ya. Jadi di bagian sini. Kalau Ini menurut saya Bapak. lebih enak, Bu. Mohon maaf Ibu. Jadi kalau menurut saya lebih enak di Mendeley desktop. Jadi nanti ketika Ya. kita memasukkan citasi, itu kan ada insert citasi itu di preframe ya. Nah kita tinggal itu aja secara otomatis nanti kita menulis nama di situ otomatis di referensi itu udah ada Bu. Itu lebih Ini praktis. siapa yang ngomong, Pak Sanusi ya? Iya betul. Nah, Pak Sanusi saya tanya sekarang. Apakah Pak Sanusi sudah pernah menggunakan reference manager? Kalau reference manager saya pernah sesekali, hanya menurut saya lebih enak di desktop manager Bu. Di desktop Mendeley desktop. Nah, saya Pak, saya bertahun-tahun menggunakan desktop. Ketika reference manager itu diluncurkan di tahun 2020 apa ya, baru ya. Jadi saya menggunakan desktop itu sebelum tahun 2020 dan kemudian di tahun diluncurkannya reference manager. Awalnya saya juga begitu, ya seperti Bapak mungkin masuk letter adapter ya. Nah, kemudian Pak, setelah saya mengenal, makanya tak kenal maka tak sayang, Pak. Jadi setelah saya kenal nih reference manager, Masya Allah, Pak. Jadi kita ketika menggunakan Mendeley site di Word, kalau yang tadi desktop itu kan kata Bapak tadi cukup insert citation kan, di namanya site-o-matic ya Pak ya. Nah, kalau di reference manager Pak itu namanya Mendeley site. Dan itu kita sangat mudah Pak. Mau kita ketika kita misalnya mensitasi nama penulisnya, kita tidak perlu pakai kurung karena dia berada di awal kalimat, maka kita mengeditnya cukup di Word-nya saja, Mendeley site-nya itu Pak. Ya, nanti kalau Bapak kenal reference manager dengan menggunakan Mendeley site, Bapak akan jatuh cinta deh. Nah, gitu ya Pak ya. Kalau sudah menggunakan. Nah, ini kita tadi menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 2. Nah, ini Bapak ada grup di sini. Bapak lihat ini di sebelah kiri. Iya, iya. Pak Hadi Iya, sudah lihat. pernah menggunakan ini? Oh, belum. Nah, itu masalahnya di situ, Pak. Jadi kalau berkelompok nih ya, ke depan nih bagi yang siapa berkelompok, boleh di sini misalnya di sini. Jadi Bapak buat grup berempat, Pak Afid, Pak Hadi, Bu Neneng, siapa lagi Bu Novana. Iya. Nih ya, di sini Bapak Ibu buat grup ya. Iya, Nah, ini manage group. Nah, di sini saya ada buat grup, saya bertiga. Jadi, invite membernya ini harus menggunakan email ya. Nah, di sini ada saya. Nah, di sini saya bertiga, Pak, karena saya sedang menulis artikel bertiga di sini. Gitu. Gitu ya. Jadi, ketika misalnya Bu Neneng menambahkan citasi, itu tidak akan berubah, Pak. Maka bisa mengakses semua. Gitu ya. Jadi dulu juga saya Pak pernah membantu teman untuk menyusun Mendeley referensinya. Ketika file itu dia gunakan, kemudian ada perubahan referensi atau penambahan dan lain-lain, itu dia tidak tidak punya akses untuk mengubah apa yang sudah saya buat gitu Pak. Susunan referensi itu tidak bisa diutak-atik kecuali saya yang mengutak-atik. Tapi kalau Bapak buat grup begini, maka
bisa anggota grup bisa leluasa ya mengakses. Bu, maaf, ini dalam proses kolaborasinya, artinya kalau saya punya referensi 10 misalnya, Pak Afid punya 10, apakah nanti totalnya itu akan tergabung atau tetap Iya. hanya yang dalam grup saja? Iya, Oh, iya. yang di dalam grup saja, Pak. Ketika Oh, Bapak gitu. jadi sudah buat grup terus, nah misalnya nih ya Bapak ini, nah ini sudah masuk. Nah bedanya gini Pak, kalau ini kan ada collection. Mm-mm. Bentar ya, masih loading Kalau ya. collection punya pribadi ya, Bu? Ya, jadi collection itu untuk pribadi. Jadi kalau collection kita bisa langsung Pak, kita bisa langsung add filenya itu kita bisa langsung dari collection. Tapi kalau kita Ya, betul. ke grup itu kita add referensinya itu harus di all references dulu Pak, baru kita pindahkan ke grup. Nah, Oh, jadi gitu. caranya sudah bisa Pak memindahkan citasi, tinggal diklik ini. Misalnya ini dari all reference, kita klik mana yang mau kita pindahkan ke grup. Nih misalnya saya klik ini. Terus di sini akan muncul nih Pak organize. Organize nanti muncul apakah kita pindahkan ke collection atau ke grup. Oh, iya, Grupnya iya. muncul Oke, ke Bu, grup paham, mana. Bu. Lebih enak ya. Ya. Nah, jadi semua anggota grup bisa mengedit dan lain-lain, semuanya punya akses. Baru tahu Pak Afid nih, gimana Pak Afid? Iya, lebih enak ini, Pak. Iya, betul. Jadi iya betul, lebih enak ini, Bu. Sini, Bu. Kolaborasi Ya, sumber. Bisa join langsung. Ya, menggunakan desktop pun bisa ya. Oke, baik, mungkin itu saya sudah jam 2 lewat ya. Iya, Ini lewat Bu. Baik. Ya baik, mungkin itu. Nah, kelompok 3 siapa saja tadi? Bu Asfani, terus siapa lagi? Coba saya lihat. Bu Asfani masih ada? Ya, Ibu. Bu Asfani siapa timnya? Minggu depan saya sama Bu Eni sama Pak Zul Rahman. Mana Pak Zul? Pak Zul mana? Ngomong Pak Yul. Zul bersuara Pak Zul. Saya Bu, belum nyalain mic-nya. Jadi Pak Zul, Bu Eni ya. Pak Zul ada pertanyaan nggak untuk mengerjakan 3 tugas kelompok ini? Sementara tadi udah diwakilkan Pak Adi, Bu. Udah cukup jelas. Oke ya, kita Sama, tunggu ya. Kita tunggu nanti presentasi kelompok 3. Apakah sama dengan sebelumnya atau sudah ada improvement ya? Kudu ada improvement, ada perbaikan sehingga nanti endingnya ya presentasi di semester berikutnya itu akan lebih. Ada Bu judulnya. Judulnya udah beda. Bukan. Mudah-mudahan Bu kan belajar, Bu. Iya. Mudah-mudahan lah, kan belajar kita. Iya. Enggak, maksudnya sudah judulnya tidak sesuai dengan yang itu kan materinya itu, tapi judulnya saya kembangin gitu loh Bu. Tadi kan kalau Pak Hadi sesuai dengan yang di materi kan, judul artikelnya. Kalau saya sudah saya kembangin gitu. Proses pengembangan inovasi pendidikan di era digital gitu. Nah, gitu ya. Oke, asal jangan mengubah maknanya ya Pak, Bu, substansi pokok bahasannya ya, masih Ya, seputar dari itu. buku Roger, tetap dari buku Roger dan 2 referensi yang sudah disarankan. Tuh deg-degan saya Bu. Enggak lah, kita kan intinya tuh jangan baper ya. Kalau saya menyampaikan masukan jangan baper Bapak Ibu. Saya ingin memberikan perbaikan ya, itu niatnya, insya Allah. Jangan baper dan jangan malu ya, malu untuk dikritik jangan. Kita semua di sini belajar ya. Jadi saya pun akan dengan senang hati gitu menerima masukan dari Bapak Ibu. Demikian dari saya ya, karena waktu kita tidak memungkinkan lagi untuk mata kuliah berikutnya ya. Saya mohon maaf ya ketika mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterima kah Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, bisa Bu, siap Bu. Ya. Apa Bu, siap. Terima kasih Bu masukannya. Bu Dokter, sebelum live, alhamdulillah sudah ada 3, Ustadz Hasan, Ustadz Sanusi, saya. Cuma tinggal 1 lagi. Kalau ada yang berkenan nanti boleh cung ya. Ya, jadi lelang 1 orang ya, kesempatan ya. Baik.
Baik, Ya. Siapa demikian Boleh terima Pak kasih Samirin Mas kalau Pak Hadi. Hadi atau Bu Oh, Asfani? Pak Hadi siap kayaknya. silakan. ya siap. Siap, Ustadz Pak Hadi. Hadi satu. Oh iya, Jadi Ustadz ini Hadi ya. amal jariah ya. Amal jariah nanti bisa digunakan oleh adik tingkat Bapak Ibu. Sehingga Ya, adik Siap. tingkat fokus Siap, tambah pada Ustadz satu itu Kang Hadi. Siap, siap Ustadz Hadi. Ya, Kasih siap. baik ya. Insya Allah. linknya Bu Nah, Dokter. Oke, baik. Silakan. Sudah selesai ya pertemuan kita pada Ya. hari ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Syarifah yang telah memberikan masukan yang begitu bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Selain dari buat kelompok kami, juga buat kelompok lain ke depannya bisa tampil lebih baik lagi dan sudah memperbaiki dari tadi yang sudah saya lihat dari yang sudah saya dengarkan dari sistematika penulisan harus ditambahkan sitasi ya. Tadi kita di kelompok saya belum ada seperti itu. Kemudian juga harus tiap slide itu harus menampilkan sumber-sumber. Ya, Bu Asfani jangan lupa ya besok ya. Oke, baik. Mohon maaf lagi sekali lagi tidak ada pertanyaan, tapi kita sudah mendapatkan ilmu tadi yang lebih dari Ibu Dr. Syarifah Bu Asfani. untuk